Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Harapan dan doa saya, kita semua sudah bangun pagi ini dalam ucapan syukur atas anugerahnya yang baru kepada kita pagi ini. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 6 Oktober 2021. Pagi hari ini kita akan membaca kitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Saudara-saudaraku, telah kita mendengarkan perintah-perintah sebelumnya yang secara implisit melarang semua keinginan untuk melakukan hal-hal yang melukai sesama kita. Perintah ini melarang semua keinginan yang tanpa batas, yang berlebihan untuk mempunyai atau mendapatkan hal-hal yang akan menjadi suatu pemuasan bagi diri kita sendiri, atau dapat dikatakan keserakahan atau keinginan yang tak terkendali untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Sekiranya tanah orang itu adalah milikku. Itulah dosa keinginan Ahab yang mengingini kebun anggur Nabot yang subur, harta kesayangan Nabot, sebab adalah tanda mata atau warisan dari nenek moyangnya, sehingga ia merasa berkewajiban untuk menjaga tanah warisan leluhurnya itu. Tetapi akhirnya Isabel merencanakan pembunuhan terhadap Nabot hanya untuk memuaskan keinginan suaminya. Jelas bahwa tidak semua keinginan merupakan dosa, saudara sekalian. Keinginan yang dilarang oleh hukum ini adalah keinginan yang didasari oleh iri hati, ketamakan, atau keinginan yang hanya ditujukan untuk memuaskan nafsu diri sendiri. Perintah ke-10 ini menunjukkan bahwa perjanjian lama memberikan penekanan yang seimbang antara dosa perbuatan dan dosa pikiran atau hati. Perintah-perintah yang lalu terutama menunjuk pada tindakan luar atau tindakan lahiriah. Sekalipun dalam arti yang luas yang diberikan oleh Yesus juga mencakup hati dan pikiran. Tetapi perintah jangan mengingini ini secara khusus berhubungan dengan hati dan pikiran. Dosa keinginan merupakan akar dari segala dosa-dosa yang lain yang jauh lebih hebat. Dosa mengingini ialah dosa Adam dan Hawa yang berdampak pada seluruh keturunannya. Sekalipun dosa ini kelihatannya remeh, tetapi ini merupakan akar dari dosa-dosa lain yang dilakukan dengan kata-kata atau tindakan. Ingatlah bagaimana Daud jatuh dalam dosa perselingkuhan karena mengingini Batseba, istri panglima perangnya Uria. Dari dosa keinginan timbul pembunuhan hingga berakibat perang yang tak beranjak dari kerajaan Daud hingga matinya. Hal ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mengingini dalam hati adalah dosa perzinahan. Saudara sekalian, apakah menjadi penyebab dosa ini? Sebenarnya karena iri hati yang melihat orang lain dan berkat Tuhan atas hidup orang lain. Sama dengan ketidakpuasan terhadap apa yang kita miliki, dan jelas akan jauh dari ucapan syukur kepada Allah. Padahal tidak menyadari betapa Allah memberikan kita anugerah yang melimpah dalam hidup kita. Hal ini sama saja tidak mempercayai Tuhan janji Tuhan bahwa Ia pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Jika kita percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita, Ialah jaminan hidup kita. Dalam terang ini tidak ada alasan apapun untuk iri hati terhadap orang lain, selain ucapan syukur atas semua kebaikan Allah yang limpah dalam hidup kita. Jelas bahwa Allah akan terus memberkati kita dengan segala apa yang kita perlukan dan yang kita butuhkan. Tetapi tidak semua keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan, karena Ia tahu bahwa keinginan itu tidak akan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, malah akan menjauhkan kita daripadanya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami, supaya kami menjaga pikiran dan hati kami.
Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa mengingini milik sesama kami atau hak sesama kami yang bukan milik kami sendiri. Tuhan, berilah roh-Mu berkarya dalam hidup kami, supaya masing-masing kami dapat melihat betapa besarnya anugerah Tuhan, betapa limpahnya berkat-Mu bagi kami, sehingga sesungguhnya kami tidak pernah kekurangan. Sebab apa yang kami perlukan Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Dan karena itu Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sikap atau sifat karakter hidup yang mengingini yang bukan milik atau berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu, pendengar renungan pagi, dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan mereka ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kehilangan pengharapan Tuhan teguhkan, dan segala persoalan yang menimpa kehidupan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami di hari ini, anggota keluarga kami kemanapun mereka beraktivitas, baik yang di dalam rumah maupun di luar rumah, biarlah Tuhan berkenan memberkati kami sekalian. Peganglah tangan kami ya Bapa di hari ini, dan buatlah kami selalu kagum dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang selalu datang pada kami tepat pada waktunya. Dengarlah doa kami ya Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.